Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya muliakan dan sangat-sangat saya hormati sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Bagi yang baru saja bergabung dengan channel SHMH, saya sampaikan bahwa channel SHMH adalah channel yang membahas atau review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026. Dan satu-satunya channel yang membahas KUHP baru, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu disebut KUHP baru, membahasnya pasal demi pasal beserta penjelasan. Saya pikir ini sangat membantu ya, terlebih-lebih bagi aparat penegak hukum yang karena kesibukannya susah untuk menyiapkan waktu yang khusus untuk membaca item per item. Padahal itu sangat penting KUHP baru itu untuk rekan-rekan, saudara-saudara saya yang menjadi aparat penegak hukum. Sehingga dengan adanya channel SHMH, Sinau Hukum Melek Hukum, ini bisa sambil bekerja, sambil santai, minum kopi dan sebagainya, menyalakan YouTube channel SHMK, sudah bisa mendengarkan dan bisa memahami ilmu-ilmu hukum atau pasal-pasal yang ada pada KUHP baru. Pemirsa yang saya hormati, kali ini kita pada video yang ke-197 dan kita akan membahas pasal 398. Sebelum membahas pasal 398, saya sampaikan bahwa ada beberapa hal terkait kehidupan bernegara kita, di mana juga cukup banyak warga negara asing yang menetap di Indonesia. Menetap di Indonesia ini bisa jadi karena pekerjaan, bisa jadi karena menikah dengan orang Indonesia, dengan WNI, ada juga yang merupakan investor atau melakukan usaha, atau juga bisa dikatakan sebagai pelancong atau sebagai turis atau sebagai wisatawan, tapi karena betah ini berlaku atau tinggalnya dalam jangka waktu yang lama. Ini pasal yang diatur di dalam pasal 398 ini adalah terkait dengan paspor, surat perjalanan laksana paspor, atau surat yang diberikan untuk pemberian izin kepada orang asing untuk masuk atau menetap di Indonesia. Bunyi lengkapnya akan saya bacakan, pasal 398 ayat 1. Setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 jika kategori 5 berarti kalau 4 itu 200 juta, kalau 5 ini berarti 500 juta. A. Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor, surat perjalanan laksana paspor, atau surat yang diberikan menurut ketentuan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia. Jadi ini yang dipalsu adalah paspor, surat perjalanan laksana paspor, atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang terkait dengan pemberian izin untuk orang asing bisa masuk ke Indonesia atau orang asing tersebut menetap di Indonesia. Bisa dikatakan katakanlah ada visanya juga. Huruf B, meminta untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu. Ayat 2, setiap orang yang menggunakan surat yang tidak benar atau yang dipalsu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dipidana dengan pidana yang sama. Berarti pidananya adalah 5 tahun. Dendanya adalah kategori 5.
Yang menarik dalam pasal ini adalah pasal 398 huruf B. Saya ulangi membacanya agar kita seluruhnya bisa paham. Meminta untuk memberi surat serupa. Berarti orang itu, ada orang yang meminta kepada seseorang untuk memberikan surat yang serupa, sejenis, atas nama palsu, namun yang diminta atas namanya adalah palsu. Atau nama kecil yang palsu. Nah, dengan nama kecilnya orang yang yang akan diterbitkan sebagai atas nama di dalam surat. Atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu. Keadaan palsu berarti ditunjuk bahwa bla 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 si A sudah palsu, nama kecilnya palsu karena sebagai pengungsi. Nah, ini. Padahal dia adalah bukan sebagai pengungsi. Dia adalah orang biasa supaya dapat tinggal aja di Indonesia. Dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan. Ya, dengan maksud dirinya sendiri. Kalau yang dirinya sendiri itu meminta, berarti dia akan menggunakan sendiri. Kalau orang lain memintakan atas nama orang lain, maklar atau calo atau apa ini namanya, maka dia yang meminta kepada seseorang, tolonglah diterbitkan surat atas nama si Alek misalnya kan. Alek ini sebetulnya namanya palsu. Aslinya bukan nama si Alek. Alek ini kasihan, di negaranya sana itu dia sebagai pengungsi. Nah, maka dia mengeluarkan surat semacam, karena keadaannya menjadi palsu kan. Karena dia sebetulnya bukan pengungsi, namun dikatakan sebagai pengungsi untuk memenuhi unsur dengan menunjuk kepada keadaan palsu. Kemudian setelah mendapatkan surat itu, saya tidak bisa menyebutkan namanya, apalah gitu kan. Maka dia akhirnya digunakan surat itu, dan surat itu digunakan seolah-olah surat itu asli, maka orang itu menjadi bisa masuk ke Indonesia dan bisa tetap tinggal di Indonesia. Ini maksud dari pasal 398 huruf B. Meminta untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah benar atau tidak palsu. Dan untuk saat ini ada kejadian kan, untuk terkait dengan pengungsi-pengungsi dari negara-negara Asia itu yang kemudian masuk ke Sumatera, ke daerah Aceh, bahkan ada yang sudah bisa terbit itu KTP-nya kalau sesuai dengan berita. Nah, berarti ini terjadi seperti banyak yang menjadi persoalan itu belum terjangkau oleh pasal ini, karena pasal ini menjangkau nanti mulai 2 Januari tahun 2026. Tapi sama, meminta untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu. Yaitu tadi, keadaan palsu katakanlah bukan pengungsi, tetapi pengungsi, bukan pelajar menjadi pelajar, bukan bukan investor dikeluarkan seolah-olah sebagai investor agar bisa masuk ke Indonesia dan agar bisa menetap di Indonesia. Ini adalah ancamannya cukup tinggi. Kemudian yang kedua, ayat 2, setiap orang yang menggunakan surat yang tidak benar atau yang dipalsu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dipidana dengan pidana yang sama. Jadi katakanlah ini sindikat. Orang yang meminta kepada seorang pejabat untuk menerbitkan. Kemudian oleh pejabat ini diterbitkan. Kemudian setelah diterbitkan diberikan kepada si yang menggunakan. Jadi 3 pihak ini, A, B, C. Ini hukumannya adalah sama. Yang meminta dihukum yang sama, yang menggunakan, yang menerbitkan dihukum yang sama, yang menggunakan pun dihukum yang sama, yaitu dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 5. Saya pikir ini penting karena jangan sampai kita juga kebanjiran warga negara asing yang notabene tidak memberikan kontribusi namun bisa masuk, dan itu bisa menjadi persoalan. Nah, yang menjadi cukup heran saya mengamati beberapa kasus, kenapa kan kita itu kayaknya orang-orang yang melakukan ini dia kurang paham tentang nasionalisme, sehingga mungkin karena uang beberapa juta atau beberapa puluh juta
akhirnya dia menjadi semacam bisa mengurus sebuah dokumen-dokumen, surat-surat paspor, laksana paspor, yang akhirnya orang itu seolah-olah kayak benar dan bisa masuk ke Indonesia. Ini kan sama saja juga menjual negara kita atas kepentingan-kepentingan pribadinya, yang hanya karena uang ya jutaan atau puluhan juta rupiah. Saya cukup memprihatinkan. Yang akhirnya kalau orang itu bisa masuk di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sedangkan yang bersangkutan itu tidak membawa kontribusi positif atau justru sebaliknya membawa kontribusi negatif, ya, itu malah menjadi repot. Banyak orang-orang asing yang memberikan masuk ke Indonesia kemudian memberikan kontribusinya itu negatif, mulai dari orang yang akhirnya melakukan kerusuhan, orang-orang yang bergaya premanisme, orang-orang yang kemudian malah melakukan tindak pidana pembunuhan, seperti baru-baru kemarin di Pulau Bali yang kemudian ditangkap di Bali berapa orang itu, dan kemudian yang satu orang ditangkap di terminal Nganjuk itu. Nah, ini ditangkap oleh Bareskrim beserta dengan jajaran-jajarannya, ini karena dipimpin oleh pimpinan Bareskrim yang minded untuk beliau itu. Dan itu fakta ya, ada di sini. Persoalan itu masuknya benar legal atau tidak legal, saya tidak mempersoalkan. Namun perlu diamati, perlu diantisipasi masuknya orang-orang dari luar negeri yang tidak memberikan kontribusi positif. Itu baru dari segi tindak pidana. Belum dari sisi ideologi, belum dari sisi kebudayaan, belum dari sisi religi. Banyak sekali harus diantisipasi. Jangan sampai kemudian datang ke sini kemudian membawa kebudayaan yang bertolak belakang dengan kebudayaan Nusantara, atau membawa aliran-aliran yang bisa mengganggu ideologi Pancasila. Itu bahaya untuk kita. Maka janganlah kalau ada yang melakukan ini, saya sarankan, saya sampaikan, saya pikir Anda harus meningkatkan rasa nasionalisme sehingga tidak karena uang beberapa juta yang dipakai mungkin 1 bulan 2 bulan habis, kemudian mengorbankan negara kita, mengorbankan nasional kita. Bisa dibayangkan ya, kalau terlalu banyak kemudian bisa masuk, kemudian melakukan tindak pidana, mau dari tindak pidana konvensional, tindak pidana narkotika, tindak pidana yang terkait dengan transaksi elektronik, atau lebih kacau lagi kalau yang masuk ternyata itu spionase, mata-mata itu kan. Mata-mata negara asing itu bisa merusak dan merugikan negara. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-197. Ini terkait secara singkatnya adalah tentang pemalsuan paspor dan surat perjalanan laksana paspor untuk memudahkan atau agar orang asing dapat masuk ke Indonesia dan menetap di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik dan saran yang membangun melalui kolom komentar video-video Esa MK. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan sangat-sangat banyak terima kasih. Dan bagi yang belum, dipersilahkan untuk memberikan dukungan kepada channel kesayangan kita. Salam Esa MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.